Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syed Asyaro dari Madrasah Aliyah Syarikat Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Saya siap menjadi bagian dari Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Sebagai pengguna jalan, kita wajib mematuhi, memahami, dan melaksanakan ketertiban lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Kita sebagai pemakai jalan, apakah seorang pengendara mobil, sepeda motor, atau pejalan kaki, sudah seharusnya mematuhi setiap rambu lalu lintas di jalan untuk keamanan bersama. Untuk mematuhi rambu lalu lintas tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas. Kurang lebih, rambu lalu lintas dibagi menjadi 6 bagian. Nah, berikut rambu lalu lintas beserta artinya. Yang pertama, rambu peringatan. Rambu jenis ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Yang kedua, rambu larangan. Rambu larangan menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasar dari rambu jenis ini adalah berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Yang ketiga, rambu perintah. Rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah berbentuk bundar, berwarna biru, dan lambang atau tulisan berwarna putih, serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Yang keempat, rambu petunjuk. Rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan, dan rambu penengah jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah, atau wilayah, serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang atau tulisan warna putih. Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Selanjutnya menggunakan huruf kecil atau seluruhnya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, khusus untuk rambu petunjuk kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan warna putih. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat atau tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru. Yang kelima yaitu papan tambahan. Papan tambahan merupakan papan yang digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak, dan jenis kendaraan tertentu, atau perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 cm sampai dengan 10 cm dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu. Selanjutnya yaitu rambu nomor rute. Nah, itulah bagian-bagian dari rambu-rambu yang ada pada lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 106 ayat 4 huruf A dikatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Berikut daftar peraturan di jalan raya yang harus kita utamakan, yaitu 1. Memiliki SIM. Sebagai pengendara mobil atau bermotor sudah wajib hukumnya bahwa Anda harus memiliki surat izin mengemudi terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti rambu-rambu lalu lintas sebagaimana yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 106 ayat 4 huruf A. Yang ketiga, menghormati pejalan kaki dan pesepeda karena pengguna jalan bukan hanya pengendara bermotor atau pengendara mobil, tapi pejalan kaki dan pesepeda juga termasuk dari pengguna jalan. Yang keempat, menggunakan lampu isyarat ketika berbelok dan menggunakan sabuk keselamatan atau menggunakan helm ketika kendaraan bermotor. Jadi, sebelum kita berkendara atau memulai perjalanan, kita harus mengecek dulu perlengkapan kendaraan yang akan kita pakai, seperti spion, lampu sen, dan lain-lain. Dan kita harus menggunakan peralatan seperti sarung tangan ataupun helm.
Dan juga menggunakan helm atau pelindung kepala harus sesuai dengan standar nasional atau SNI. Perlu diingat, yang harus memakai pelindung kepala atau helm tidak hanya orang dewasa, tetapi anak kecil yang ketika kita bonceng wajib menggunakan pelindung kepala karena bisa saja terjadi kecelakaan pada saat itu. Jadi, untuk teman-teman semua, kita harus selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebelum itu kita harus memahami, mempelajari arti-arti dari tiap-tiap rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.